angka 5%, rata-rata 5% pertumbuhan ekonomi itu ditopang lebih dari separuhnya itu adalah konsumsi rumah tangga, bukan hasil kreativitas kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Artinya, kalaupun pemerintah tidak campur tangan, yang penting orang tiap hari belanja ke pasar, tiap hari orang belanja ke toko, pabrik tetap buka, produksi tetap berjalan, masyarakat tetap bisa bekerja, ada lapangan pekerjaan, mereka tetap berbelanja, itu kecapai itu 5%. Ya, dan ketika para pengamat kemarin itu memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu tidak sampai 5%, itu artinya memang faktanya banyak sekali PHK, banyak sekali dari kalangan menengah turun ke kelas miskin, rendahnya daya beli masyarakat, dan berbagai macam situasi ekonomi yang tidak stabil, termasuk situasi politik yang tidak stabil, sehingga membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia. Itu sudah cukup menggambarkan tidak akan sampai 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen dan nitijah, kita kembali lagi bersama Bahasa Basi Demokrasi. Ya. Kali ini kita akan membahas angka-angka ini, Pak Amin ya. Ya. Kemarin telah rilis dari pemerintah, BPS sendiri sudah merilis bagaimana di kuartal kedua ini tahun 2025 ternyata ini cukup menggembirakan atau mengagetkan ini ya. Jadi mengherankan. Ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%. Ya. Nah, ini apakah kabar yang menggembirakan kalau sesuai dengan angka itu, sesuai dengan kenyataan ya, ataukah ini sesuatu yang meragukan? Nah, ini kita akan bahas ya. Apakah memang ketika rezim ini bermain dengan angka-angka untuk menggembirakan masyarakat, menggambarkan bahwa ekonomi kita baik-baik saja, ini apakah akan membawa dampak kepada masyarakat tambah sejahtera atau tambah sengsara? Nah, kita akan bahas di Bahasa Basi Demokrasi kali ini. Ya. Baik Pak Amin, kita mulai dengan angka ini, 5,12%. Ini kita bahas dulu. Maksudnya seperti apa ini? Ya. Pertumbuhan ekonomi 5,12%. Ya, jadi biar persepsinya mudah dipahami ya. Ya. Jadi sebenarnya kan angka pertumbuhan ekonomi itu kan menggambarkan kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Ya. Jadi intinya kalau pertumbuhan ekonominya itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, year on year gitu ya, di kuartal yang sama di tahun sebelumnya, itu berarti ada prestasi kerja dari pemerintah bahwa mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Secara global ya? Secara keseluruhan. Tapi sekali lagi masyarakat juga harus paham bahwa angka itu kan indikator yang sifatnya general ya. Ya. General, jadi sebenarnya tidak menggambarkan realitas sesungguhnya, karena itu hanya sebagai indikator untuk menentukan langkah-langkah strategis pemerintah dalam hal khususnya kebijakan ekonomi. Maka dalam konteks itu seharusnya angka-angka itu adalah angka-angka yang pure, yang murni hasil perhitungan statistik lah. Jangan sampai angka yang keluar itu adalah angka yang sifatnya itu manipulatif, atau mungkin kalau mau lebih dihaluskan itu cherry picking gitu ya. Jadi hanya dimunculkan variabel-variabel yang menggembirakan, sementara variabel-variabel yang menggambarkan kinerja buruk itu disembunyikan. Jadi memang dugaannya itu tidak bisa dikatakan pemerintah bohong, tapi lebih pada pemerintah tidak memberikan informasi yang sebenarnya, yang seutuhnya gitu. Jadi apalagi kemudian rilis resmi BPS yang disampaikan Presiden Prabowo itu dan oleh juga Menteri Keuangan itu banyak mendapatkan bantahan ya dari para pengamat ya. Bahkan seperti Selios itu melakukan langkah konkret dengan melaporkan hal tersebut kepada statistik PBB. Ada dua lembaga sub di PBB terkait dengan statistik untuk melakukan audit
Gitu saking nggak percayanya. Saking nggak percaya karena memang angka itu jauh di atas prediksi yang rasional dari para pengamat ekonomi yang rata-rata masih di bawah 5. Karena melihat banyak indikator yang pokok itu, yang fundamental itu tidak mengalami kenaikan bahkan penurunan. Jadi seperti tingkat investasi menurun, meningkatnya PHK, artinya juga meningkatnya angka pengangguran, melemahnya purchasing atau daya beli masyarakat, ya terus apalagi kalau misalnya kita mengutip para pengamat ekonomi, kuartal kedua itu tidak ada momentum yang biasanya itu menjadi indikasi masyarakat meningkat konsumsinya, yaitu Lebaran. Itu kan kuartal kedua itu kan setelah Maret ya, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan kan ya. Itu kan nggak ada Lebaran itu. Kok malah lebih tinggi daripada saat kuartal pertama ketika ada Lebaran dan Ramadan. Jadi itu yang mengundang keraguan, mengundang kecurigaan, jangan-jangan apa yang disampaikan secara resmi oleh BPS dan dikuatkan oleh Sri Mulyani yang mengatakan ketika dicecar pertanyaan oleh tim wartawan atau media ya terkait dengan angka itu, ya dia mewakili pemerintah masih percaya pada integritas BPS, tapi itu tadi kok bisa gitu ya lembaga resmi negara seperti BPS yang bertanggung jawab soal statistik itu menampilkan satu data yang bertolak belakang dengan realita seperti yang diprediksikan oleh para pengamat ekonomi. Tapi kita maklum lah, Indonesia itu, negara kita ini memang terkenal sangat lemah soal data ya. Hitung-hitungan itu kayak ya nggak bisa dipercaya gitu, hasil pemilu nggak bisa dipercaya. Misalkan hitung-hitungan KPU itu kan banyak yang meragukan, menggugat, dan seperti kemarin batas kemiskinan itu ya terpaut jauh dengan batas dari World Bank ya, Bank Dunia gitu ya. Dan itu kalau dilihat fakta di lapangan, ternyata indikator yang diberikan oleh lembaga-lembaga non pemerintah ini seperti Celios dan yang lain, dan juga standar dari Bank Dunia itu lebih rasional dan lebih berkesesuaian dengan realita di masyarakat kita gitu loh. Bayangkan kalau misalkan angka pertumbuhan itu memang betul tinggi, setinggi 5,12% itu, seharusnya tidak ada fenomena rohana, tidak ada fenomena rojali, rojita dan sebagainya. Terus pasar-pasar itu ramai seperti tahun-tahun, bahkan ini kan lebih sepi dari pada saat COVID itu kan. Jadi ini yang patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar transparan dalam hal ini, dan BPS itu apakah masih memegang teguh integritas sebagai badan statistik gitu ya. Makanya memang kita menunggu nanti reaksi atau respon dari PBB ya, badan statistik PBB yang sudah menerima laporan dari Celios, apakah nanti kemudian seperti kejadian di Malaysia itu pernah dikoreksi ya, bahwa standar itu kan harusnya berkesesuaian dengan standar internasional, karena itu hubungannya kan nanti dengan tingkat investasi ya. Jadi investor asing itu kalau mau nanam modal di Indonesia, ya itu kan harus melihat angka-angka itu, kan dia nggak mungkin buka pabrik di satu negara yang sedang lemah. Dan itu juga kali itu secara makro ya, misalkan dari kaitannya dengan internasional. Tapi kalau di dalam negeri itu juga bahaya, banyak nanti investor lokal, orang-orang yang membuka usaha itu tertipu dengan data ini. Dia kadung pinjam dana dari bank yang dalam jumlah besar, terus dia untuk buka pabrik atau buka usaha, karena dia melihat optimisme dari angka pertumbuhan itu, lalu dia buka usaha itu dengan uang, tentu saja uang kredit ya, uang pinjaman. Ternyata begitu dia buka sepi. Mulai kan bisa jadi kredit macet ya kalau cuma 1-2 usaha. Kalau sampai di Indonesia itu ada ribuan pengusaha yang salah prediksi gara-gara angka yang tidak kredibel itu, kan bisa jadi bencana sistemik dalam keuangan. Kan bisa banyak perbankan yang mengalami kredit macet, gagal bayar dari para debiturnya. Ini kan justru bencana kalau seperti ini. Makanya kita pertanyakan ya integritas BPS, dan seolah-olah rezim Prabowo itu memang
ada kesan tadi ya, menutup-nutupi yang seharusnya, padahal itu tidak boleh terjadi karena kaitannya dengan investasi, dengan dunia usaha, dan yang kalau misalkan ke grassroots itu kan hubungannya dengan bansos. Kan kalau angka pertumbuhannya tinggi berarti kesejahteraan meningkat, berarti nanti pemerintah tidak perlu ngasih bansos dong. Padahal kenyataannya banyak sekali dari kelas menengah turun ke kelas miskin, ya kan? Memang Prabowo kemarin bilang angka kemiskinan absolut menurun, tapi dia kan nggak bilang data bahwa dari kelompok menengah itu banyak yang turun kasta ke miskin gara-gara di PHK, gara-gara ya banyak aspek gitu kan. Tapi itu nggak dikemukakan yang bagus-bagus saja. Jadi kayak etalase aja. Jadi toko yang dipasang di etalase di depan itu kan yang rapi-rapi, yang paling bagus lah. Tapi yang di belakang-belakang kan tidak semuanya sebagus yang di etalase. Kayaknya memang itu strategi poles-polesan ala rezim hari ini. Gitu. Tapi bagi masyarakat sendiri angka itu nggak berdampak apa-apa kayaknya ya. Ya mereka paham juga, gitu ya. Mereka tahunya beli beras mahal, tahunya beli gula, sembako lah pada umumnya. Itu malah apalagi kemarin beras sempat langka ya kan, beras premium itu sempat langka. LPG juga sulit ini nyari LPG ya. Kemarin ke beberapa toko minimarket modern itu sudah nggak ada lagi tumpukan beras-beras itu. Ya mungkin karena kasus banyak yang dikatakan oplosan dan sebagainya. Dan kasus kelangkaan stok beras ini juga banyak tadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ya itu bahayanya bagi masyarakat itu, angka-angka itu tidak menggambarkan realita ekonomi mereka yang sebenarnya seperti itu. Nah ini kan berkali-kali ya, tidak hanya ini saja yang terjadi. Ini seakan-akan sebagai pemanis saja bagi rezim. Kalau kita lihat data internasional kan banyak negara-negara maju itu kan ya mengalami penurunan di pertumbuhan ekonomi secara global itu. Betul. Nah ini negara kita yang berkembang itu menunjukkan data yang sedemikian menggemparkan ya. Nah ini kan juga patut, memang tidak salah kalau kita meragukan, tidak salah kalau kita mempertanyakan kevalidan data itu. Karena memang dampaknya tadi kalau Pak Amin sampaikan itu berdampak pada investasi kalau secara makro kan itu ya. Dan kalau bagi masyarakat sendiri ya berapapun angkanya, realitasnya ya masih seperti ini, masih sulit. Nah ini apakah demikian Pak? Bagi negara itu menggambarkan ekonomi masyarakatnya, apakah ya semuanya dengan angka itu? Iya. Jadi itu memang konsekuensi logis dari keputusan negara ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme ya. Ya memang nggak diakui, ngakunya ekonomi Pancasila, tapi pada prakteknya kan lebih cenderung berjalannya itu seperti pattern atau platformnya ekonomi kapitalisme kan, ukurannya kan suku bunga, ukurannya itu PDB, ukurannya kan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi ya mau dibilang ekonomi Pancasila atau yang lain ya, yang jelas pada prakteknya itu ekonomi kapitalisme. Kalau pajak itu ekonomi Pancasila atau kapitalisme? Pajak itu justru rohnya ekonomi kapitalisme ya, meskipun Mas Ferry Irwandi bilang itu bukan sistem ekonomi, hanya modus produksi, tapi harus diakui di semua negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya itu sudah sepaket dengan sistem ekonomi kapitalisme, di mana ciri khasnya adalah penghasilan negara itu full dari pajak ya, dan sangat kecil persentase dari non pajak, terus kemudian mengecilkan sedikit mungkin subsidi untuk masyarakat, dan privatisasi atau liberalisasi di semua sektor usaha. Siapapun boleh. Jadi tidak ada kepemilikan negara, yang ada kepemilikan swasta itu yang murni. Ya, di Indonesia juga sebenarnya mengarah ke sana, meskipun namanya BUMN kan sudah banyak yang go public ya, dimiliki sahamnya oleh pihak swasta. Tapi begini Mas Bayu dan pemirsa, kita harus tahu bahwa angka-angka seperti pertumbuhan ekonomi, seperti PDB, itu kan angka yang sifatnya akumulatif, sifatnya agregat, tidak menggambarkan kondisi yang real. Misalkan rata-rata misal pendapatan penduduk Indonesia hari ini per bulan taruhlah misalkan ya 30 per hari itu 35 sekitar 60.000 per kapita misalkan. Itu kan semua pendapatan wong sak Indonesia
diakumulasi lalu dibagi jumlah penduduk. Padahal itu kan kita tahu bahwa hanya 5% orang Indonesia yang kaya-kaya itu, yang super kaya itu menguasai 95% kekayaan atau harta atau uang yang beredar di masyarakat. Sementara yang 95% itu rebutan yang 5%. Itu kan faktanya. Tapi angka kan tidak. Angka itu ya netral, namanya angka ya. Dia nggak mengenal apakah yang dibagi ini sebenarnya secara akumulatif itu lebih banyak dimiliki oleh segelintir orang atau enggak. Tapi itu jangan sampai kita terjebak. Itu menyesatkan loh angka-angka itu kalau tidak dipahami dengan benar. Misal tadi ya, misalkan kalau tadi ada data di tabel itu, misal kalau penduduk miskin itu yang di bawah 20.000 sehari pendapatannya per kapita misalkan, itu menurut BPS ya. Jadi kalau satu keluarga isinya 4 orang itu harusnya kepala keluarga atau yang menjadi tulang punggung ekonomi itu punya penghasilan sehari 80.000. Seandainya dia nambah anak 1 aja atau nambah istri 1 itu tambah berat, itu 80.000 itu. Jadi miskin semua kan akhirnya. Padahal kita tahu hari ini nilai rupiah itu sangat menurun gitu ya. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kita beli pecel misalkan di kota kecil kayak Kediri, kayak Tulungagung itu masih ada lah pecel 5.000. Sekarang nggak ada, rata-rata 10.000. 8.000 itu nggak ada lauknya, cuma pecel sama peyek gitu kan ya, atau pecel sama tempe nggak ada peyeknya. Tapi itu kan tidak bisa dibaca hanya dengan angka-angka tadi. Jadi pemerintah itu harusnya memberikan informasi angkanya, tetapi juga harus memberikan informasi kondisi realnya. Tapi yang tidak bisa ya, karena memang ekonomi kapitalisme ya memang cara kerjanya begitu. Beda ya misalkan dengan sistem ekonomi Islam yang ukuran sejahteranya suatu masyarakat atau rakyat dalam sebuah negara itu bukan PDB, bukan pertumbuhan ekonomi, tapi distribusi kekayaan, distribusi harta ya. Sehingga kita tidak terpancang pada angka-angka yang tidak realistis itu. Ya, angkanya memang hasil perhitungan yang saintifik, tapi kan tidak mewakili ya. Persepsi di balik angka itu kan tidak realistis sebenarnya, nggak sesuai dengan realita yang ada. Tapi yang jelas itu kalau dalam sistem Islam misalkan ekonomi Islam itu ya ukuran sejahtera itu kalau seluruh warga negara itu kan tercukupi kebutuhan dasar dan hak dasar. Ya, jadi apakah itu disediakan negara dengan gratis ataukah disediakan negara dengan harga terjangkau dan sebagainya, itu aja sebenarnya secara general, tapi itu konsekuensi kita pakai demokrasi itu kan sepaket dengan kapitalisme, tidak bisa dipisahkan itu, karena kapitalisme itu membutuhkan demokrasi dan demokrasi bisa hidup dengan kapitalisme. Kapitalisme itu bisa menancapkan hegemoninya di satu negara kalau negara itu alamnya dalam demokrasi, dan alam demokrasi akan tetap subur, makmur, tumbuh sebagai sebuah sistem kehidupan bernegara kalau nafasnya ditunjang dengan sistem ekonomi kapitalisme. Jadi ya kita harus terima kenyataan itu. Artinya kalau kita tidak mau terima dengan kenyataan bahwa hari ini kita hidup dengan hanya diukur dengan angka-angka yang nggak realistis, kemudian kita pada kenyataannya dihadapkan pada pilihan hidup yang sulit, ya cari kerja sulit, belanja sulit, bayar pajak sulit, apalagi pajaknya sekarang banyak heboh di berbagai macam daerah karena PBB-nya naik ratusan persen bahkan sampai 1000%. Itu ya kalau nggak mau terima dengan kenyataan itu ya coba kita nggak usah pakai cara itu gitu. Kita pakai cara lain yang tidak seperti itu. Jadi gini Mas Bayu, kita harus paham bahwa kenapa sih ya tadi misalnya ditanya di awal, kenapa sih pemimpin dalam rezim demokrasi itu selalu pengen tampak berprestasi? Ya karena dia itu kan dikejar deadline periode kekuasaan. Dia itu hanya berkuasa 5 tahun. Dan kekuasaan 5 tahun itu belum tentu lanjut pada periode yang kedua yang nanti berarti akumulasi 10 tahun gitu ya. Kalaupun kemudian dia dalam waktu 5 tahun itu ingin dilihat bisa kerja, kan harus ada perwujudan yang bisa langsung diindra gitu ya, bisa langsung dirasakan, dan itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Bagaimana dia itu harus
melanjutkan kekuasaan yang rezim sebelumnya yang meninggalkan masalah. Jadi dia punya beban menyelesaikan masalah rezim sebelumnya dan dia harus membuat sebuah terobosan baru dalam hanya waktu singkat 5 tahun yang secara efektif sebenarnya nggak 5 tahun. 5 tahun itu 1 tahun pertama seperti Prabowo kan masih konsolidasi politik. Dia aku sendiri, kita masih konsolidasi, mengakomodasi kekuatan lama, ya, kemudian diadaptasikan dengan kekuatan baru, itu butuh setahun. Nanti setahun itu baru pada tahun kedua program-programnya mulai berjalan. Tahun ketiga mungkin belum mapan, masih banyak bolong sana sini kan, misalkan nanti MBG itu masih banyak bolong atau program-program pemerintah prioritas itu masih banyak yang tidak terwujud dengan optimal. Itu tahun ketiga masuk tahun keempat sudah ditinggal itu kenapa? Karena persiapan untuk kontestasi periode berikutnya gitu. Jadi paling rezim itu mulai dari legislatif maupun eksekutif itu efektif bekerja hanya 2 tahun. Lalu apakah semua program yang sifatnya itu fundamental kemudian mampu menjangkau secara substansial kepada kebutuhan masyarakat itu semuanya bisa dikerjakan instan dalam 2 tahun? Tidak bisa. Banyak sekali program-program ekonomi itu yang membutuhkan jangka panjang, jangka menengah gitu. Sehingga ketika dihadapkan pada pilihan politik bahwa dia harus nanti nyalon lagi, kemudian dia ingin memoles dirinya selama menjabat itu kelihatan bisa bekerja, ya akhirnya dia cari cara-cara yang ya biasa bilang mercusuar, ya kayak Jokowi bangun ini bangun itu, tidak peduli fungsi apa tidak kelihatan gitu ya, tidak peduli itu nanti kemudian meninggalkan celah di belakang karena dikorupsi, ketahuan kan dikorupsi lah, tidak ada facility proyeknya yang bagus sehingga mangkrak ya, seperti MBG itu asal wah kita mau ngasih makan gratis tapi nggak peduli dengan efeknya sehingga pemerintah nggak bisa ngirim uang transfer ke daerah itu dengan proporsional seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga menimbulkan gejolak di daerah. Kan nggak kepikir semua itu. Itu akibat kalau dalam sistem demokrasi itu ada pembatasan masa kekuasaan, periodisasi yang sangat pendek. Saya bahkan yakin misalkan ada negara demokrasi di luar negeri itu yang pakai misalkan 8 tahun, itu pun tidak cukup. Bayangkan kita realistis saja ya. Di Orde Baru itu kan Soeharto itu kan punya pelita 1, pelita 2, itu kan itu sebuah periodisasi. Dia pelita 1 menyelesaikan masalah apa? Pertanian. Periode kedua dia menyelesaikan masalah apa? Industri. Sampai kemudian tinggal landas itu kan ditandai dengan menguasai teknologi antariksa, teknologi neurotika, pesawat terbang, gitu kan ya. Meskipun akhirnya gagal lepas landas, akhirnya malah nyungsep 9798. Tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa membangun negara butuh waktu ya. Membangun sebuah ekonomi yang berkelanjutan yang fundamental dan benar-benar menggambarkan realita kehidupan di masyarakat. Kalau sejahtera benar-benar sejahtera bukan hanya angka-angka. Itu tidak cukup waktu 5 tahun. 10 tahun pun tidak cukup gitu loh. Soeharto 25 tahun, 30 tahun gagal kok. Gitu loh. Ya, gak usah ngomong Soekarno lah, Soekarno jelas gagal total karena memang masa itu masa revolusi, masa politik masih butuh konsolidasi yang luar biasa. Belum ada rongrongan dari PKI, rongrongan dari golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab itu gak usah dibahas. Tapi kalau Soeharto itu kan situasi sudah stabil itu kan politik, itu pun gagal. Lalu bagaimana kita berharap di era reformasi yang hanya dibatasi 2 periode, artinya 5 kali 2 itu pun terpilih lagi, terus kita mengharapkan sebuah kondisi ekonomi yang benar-benar ideal, nggak akan terwujud. Itu hal yang mustahil itu sesuatu yang utopis gitu, yang ilusional gitu ya. Jadi itu sebenarnya problem kita itu bukan hanya angka-angka. Saya yakin presiden siapapun, nggak hanya Prabowo, presiden-presiden sebelumnya pun sama kok. Mereka itu berusaha memoles dirinya, tampak bisa kerja, lalu mengambil jalan pintas, bikin proyek-proyek atau terobosan program yang tidak berpikir jangka panjang dan tidak berpikir fundamental, substansial. Hanya pokoknya kita bikin ini biar kelihatan kerja, entah nanti itu kepake atau enggak orang sudah tahu. Yang penting ada plakatnya, yang penting ada monumennya seperti itu. Taruhlah aja bus gitu ya. Mereka kan ramai ya bus. Itu kan tiap bulan itu ruginya itu enggak ratusan juta, miliaran, puluhan miliar. Nomboknya itu puluhan miliar. Itu belum lunas juga. Dan dalam setahun itu kerugiannya kemarin itu PT KAI kan konsorsium salah satu PT KAI itu harus menanggung kerugian 2 triliun lebih. Padahal dari bisnis kereta api yang ada, ekonomi ada itu keuntungan itu dihabiskan bahkan minus untuk membiayai itu ya katanya
Mas Heru sebenarnya itu bukan wush tapi wash, ngomos gitu. Tidak sesuai dengan apa dulu gembar-gembornya gitu. Nah itulah kalau ekonomi itu hanya dipancangkan pada angka-angka yang sifatnya itu ilusif ya, hanya tidak menggambarkan realita ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Kemudian justru itu yang dikejar gitu. Bayangkan ukuran yang ilusional, ukuran yang imajiner itu dikejar habis-habisan hanya untuk bisa menunjukkan aku bisa kerja. Ya, harus begitulah kalau sistem yang benar itu. Dan itulah memang ya gimana demokrasi itu memang sistem basa-basi. Ya hanya gembar-gembor, hanya jargon-jargon, tapi pada fakta realitanya kita tahu tidak pernah benar-benar memberikan apa yang dijanjikan gitu. Dan ingat ya kalau kita mengutip para pengamat ekonomi, angka 5%, rata-rata 5% pertumbuhan ekonomi itu ditopang lebih dari separuhnya itu adalah konsumsi rumah tangga, bukan hasil kreativitas kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Artinya kalaupun pemerintah tidak campur tangan, yang penting orang tiap hari belanja ke pasar, tiap hari orang belanja ke toko, pabrik tetap buka, produksi tetap berjalan, masyarakat tetap bisa bekerja, ada lapangan pekerjaan, mereka tetap berbelanja, itu kecapai itu 5%. Ya, dan ketika para pengamat kemarin itu memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu tidak sampai 5%, itu artinya memang faktanya banyak sekali PHK, banyak sekali dari kalangan menengah turun ke kelas miskin, rendahnya daya beli masyarakat, dan berbagai macam situasi ekonomi yang tidak stabil, termasuk situasi politik yang tidak stabil sehingga membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia. Itu sudah cukup menggambarkan tidak akan sampai 5%. Makanya ketika diumumkan 5,2% itu wow, baunya bukan bau bahagia tapi kok iso. Kok iso. Ya, apa tuh mon gitu loh ya. Indikatornya turun semua hasilnya naik gitu ya. Itu seperti 1 tambah 1 11 gitu. Bukan 2 tapi 1 tambah 1 11 jadinya. Kan kalau matematika konyol gitu kan seperti itu. Ya. Ya itu ya. Jadi memang kalau saya cermati dari pemaparan Pak Amin tadi bahwa bagaimana rezim ini memoles kemudian angka-angka itu tadi sebetulnya karena memang sistem yang memaksa untuk demikian. Ya. Iya. Rezim itu dipaksa untuk bagaimana dia kelihatan bisa berprestasi. Betul, karena memang sistemnya demikian. Konsekuensi logis dari siapapun rezimnya juga pasti akan melakukan hal yang serupa. Iya. Gitu ya. Nah memang ya seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana kapitalisme bekerja itu kan negara tidak boleh dalam tanda kutip campur tangan terhadap ekonomi kan itu ya. Negara tinggal duduk-duduk saja, tarik pajak kan itu, sektor-sektor yang lain di swastanisasi, diprivatisasi, biar masyarakat yang tarung. Nah, nanti kalau teorinya kan muncullah itu kreativitas. Muncullah itu bahasa halusnya. Ya. Jadi ya sebenarnya itu untuk bertarung ekonomi, itu tadi. Ekonomi kapitalisme kan seperti pertandingan tinju tanpa kelas. Jadi bisa yang sekurus Mas Pendi ini bertarung bebas dengan yang sebesar Mas Bayu. Ya kalau Mas Bayu itu besarnya besar, tidak bisa gerak, mungkin menang. Nah kalau sudah besar, atletis, teknik bertarungnya bagus, sementara Mas Bayu sudahlah kurus, teknik bertarungnya asal-asalan, ya tidak usah nunggu semenit, 10 detik sudah KO itu. Bayangkan kalau misalkan UMKM yang omsetnya itu mungkin 100 juta atau maksimal 500 juta, ya mikro terus bertarung dengan apa? Makro ya. Iya, yang dia mampu memproduksi atau omsetnya itu miliaran, modal yang kuat, justru bertarung di pasar ya seperti misalnya toko kelontong lawan minimarket lah modern, ya amblas Pak. Ya mungkin sekarang ada toko Madura itu yang mencoba mengkloning sistemnya minimarket modern, tapi kan tetap saja ini segmen pasar yang berbeda gitu, nggak bisa juga diartikan bahwa ini bisa menang, tetap kalah secara omset, secara size bisnis aja udah berbeda gitu. Itulah kapitalisme gitu, dan itulah yang membuat pemerintah dalam sistem demokrasi, rezim-rezim dalam demokrasi, siapapun rezimnya termasuk rezim Prabowo hari ini, tidak punya waktu yang cukup untuk membuat sebuah perubahan yang
yang fundamental, yang substansial, yang benar-benar menyentuh hajat hidup masyarakat, rakyat secara keseluruhan, dia akan tetap terjebak pada pola-pola siklus lingkaran setan. Yang penting hari ini bisa berkuasa, bikin sesuatu yang tampak kelihatan wow, setelah itu ya sudah, nanti kalau terpilih lagi kita bikin apa lagi, toh nanti kalau sudah periode kedua mau ada apa-apa, urusan periode rezim berikutnya, kan selalu begitu. Sehingga terjadi lingkaran setan itu bukannya semakin padam, kemudian kita luruskan, terus semakin bulat dan semakin pada akhirnya meledos, Pak. Pasti ya seperti ekonomi itu kan bubble ya. Kapitalisme itu kan mesti menciptakan bubble ekonomi. Ya kalau sudah sangat genting, sangat tipis ya ditiup terus ya tas. Ya hari ini kan sudah meletus, beberapa bubble ekonomi di Indonesia sudah mulai meletus akibat ugal-ugalannya. Dan itu pasti berulang. Jokowi. Periodik ya. Berulang dan semakin cepat periodik resesinya, periodik krisis ekonominya itu semakin cepat terjadi dan eskalasinya semakin besar, sehingga nanti pada satu titik benar-benar akan terjadi depresi ekonomi yang kalau sudah seperti itu harus gulung tikar, perusahaan itu harus gulung tikar, harus buka usaha baru yang belum tentu akan berhasil juga, kecuali ada kesadaran bersama pemerintah, masyarakat mudah menyadari bahwa oh iya, kita taruhlah tahun ini 80 tahun kita merdeka, kita sepakat di awal kita pakai demokrasi, satu paket dengan sistem ekonomi kapitalisme, sampai 80 tahun berikutnya bukannya rakyat tambah miskin, bukannya rakyat itu yang kaya tambah banyak, yang sejahtera itu tambah banyak, yang ada justru yang miskin semakin banyak. Bayangkan kalau pakai standar World Bank kemarin itu 190 juta orang Indonesia itu sebenarnya miskin. Bayangkan. Hari ini 170 ya. Ini negara merdeka apa yang sebenarnya punya kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi seharusnya loh ya. Itu selama 80 tahun bekerja dengan 8 rezim berbeda ya. Itu bukannya membuat rakyat Indonesia itu yang miskin semakin mengecil. Harusnya kalau miskin 5 juta, 10 juta wajar ya. Dari sekitar penduduk 280 juta. Tapi kalau 280 juta orang penduduk, terus 190 jutanya dinyatakan miskin, ya ini membuktikan bukan hanya rezimnya yang gagal, berarti juga sistem yang dipakai rezim-rezim ada sistem yang tidak kompatibel lah, tidak kompatibel. Berarti harus ada koreksi menyeluruh. Ya sistemnya ya rezimnya gitu. Dan kalau dalam ukuran dalam ukuran ilmiah itu yang diganti bukan rezimnya dulu, sistemnya dulu, karena sistem ini akan menghasilkan rezim. Ya, sistem people made by system. Rezim itu kan menjalankan sistem, artinya sistemnya diganti dulu, ganti mobil yang bagus, yang fresh, yang semuanya baru dengan teknologi terbaru, lalu cari supir yang terbaik kualitasnya, baru itu nanti bisa menjalankan mobil ini dengan optimal. Jangan kemudian mobilnya bobrok, tetap nyari sopir yang bisa membuat mobil bobrok ini berjalan dengan optimal. Tidak akan. Yang namanya bemo, mau yang nyopir itu Lewis Hamilton, mau yang nyopir itu bahkan mungkin Michael Schumacher, ya tetap bemo. Jalannya yang akan segitu aja. Ya. Jadi ayolah ya masyarakat kita ajak mikir, sadar bahwa semua ini nggak bisa dilanjutkan, atau kalau mau nekat dilanjutkan ya silakan kemudian bikin segala macam prediksi dan kita akan melihat. Saya yakin, kalau misalnya taruhan dihalalkan, saya berani taruhan kok. Mau ganti rezim berapa kali pun, kalau sistemnya tetap hari ini seperti hari ini, hasilnya satu sama buruknya, atau yang saya lebih yakin jauh lebih buruk pasti itu. Misalkan Pak, kalau misalkan pemimpinnya Anies Baswedan misalkan gimana? Mungkin akan lebih baik sedikit dari Prabowo mungkin, atau dari rezim sebelumnya. Tapi itu tidak akan mampu secara signifikan memberikan kesejahteraan yang seharusnya. Ya karena tadi Anies Baswedan itu hanya akan memiliki waktu 5 tahun. Yang akan efektif dia lakukan itu hanya 2-3 tahun saja. Dan dia terikat dengan sistem ini. Dia tidak mungkin mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan rule sistem ini. Misal kalau kita itu sudah tinju, misalkan kayak kemarin banyak eksebisi ya, petarung MMA yang dalam pertarungan MMA dia bisa nyikut, bisa nendang, bisa ngunci, bisa banting.
ditarungkan dengan Tinju. petinju yang asli petinju, tapi tarungnya di ring tinju dengan aturan tinju. Sekuat apapun si petarung ini di octagon dengan aturan MMA atau UFC, kalau dia melawan petinju di ring tinju dengan aturan tinju pasti kalah. Kenapa? Waktunya meeting nggak bisa meeting, waktunya banting nggak bisa banting, dia harus mukul terus. Sementara petinju itu memang alaminya latihannya cuma tinju gitu, pasti kalah gitu loh. Dan terbukti kan selalu kalah kalau ada ekspedisi seperti itu ya, karena beda sistem Pak, beda aturan Pak. Sistem itu pasti punya aturan. Demokrasi, kapitalisme itu punya aturan. Ya, Islam dengan sistem ekonominya dengan pemerintah sepaket itu juga punya aturan. Sosialisme dengan ekonomi dan politiknya juga punya aturan kan, masing-masing punya aturan. Nah kalau ini mau di trial, uji coba, sosialisme sudah terbukti gagal, ngapain dicoba lagi kalau udah gagal? Kapitalisme itu sudah kita coba berpuluh-puluh tahun, 80 tahun kita coba, enggak pernah berhasil. Nah kok yang ngeyel mau dilanjutkan, terus kita ini kalau mau dikatakan bodoh itu mungkin minimal bebal gitu ya. Mengulang-ulang siklus yang buruk selalu kita ulang, kok yo ada gitu. Ayolah kita berpikir lebih rasional, kita berpikir lebih revolusioner. Harusnya kita mencoba alternatif sistem lain yang mungkin ditawarkan hari ini. Kalau sudah sosialisme gagal, kapitalisme tidak kunjung berhasil, kan masih ada pilihan satu lagi, itu sistem Islam dengan sepaket ya, sistem ekonomi Islam ya, ada sistem politik Islam, ada sistem sosial Islam. Coba itu pakai dulu yang pernah ditawarkan dan diperjuangkan oleh para ulama kita di BPPKI, di PPKI ya, tentang penyerapan syariat Islam sebagai fundamental negara, sebagai cara hidup negara, kan ditolak tuh. Lalu milih demokrasi, milih kapitalisme. Gagal kan? Kenapa enggak kita stop? Kita coba dulu yang ditawarkan itu. Ya kalau nanti berhasil alhamdulillah, memang seharusnya berhasil. Walaupun gagal itu, kalaupun itu gagal misalkan, mungkin awal-awal gagal, kita masih punya keuntungan, yaitu apa? Ibadah Pak. Menjalankan ekonomi Islam itu bagian ibadah, menjalankan ekonomi politik Islam itu ibadah, menjalankan sistem sosial Islam itu ibadah. Kalaupun kemudian ini gagal dalam prakteknya, karena yang mempraktekkan manusia ya, pasti ada sisi human error. Setidaknya kita di hadapan Allah itu berusaha mendapat ridhonya gitu. Jadi ya mungkin sederhananya gini loh Mas ya, mungkin agak out of tema, tapi ini hakikatnya ada di sini sebenarnya. Kita itu kalaupun miskin yang bertakwa gitu. Jangan sampai kayak hari ini, sudahlah miskin, senengnya maksiat tuh. Kita nggak dapat apa-apa di negara di negara ini, kita sengsara ya, kepajak kepala-pala gitu kan ya. Nanti di akhirat injek malaikat. Wah, mending nggak apa-apa lah, minimal kalau kita itu miskin dalam artian nggak bisa kelihatan glamour kayak orang-orang Arab, nggak bisa kelihatan glamour kayak orang-orang Eropa, tapi kita itu hidupnya itu bertakwa, yang itu merupakan esensi dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam itu tidak mengidealkan baldatun sugih kok Mas. Goniun. Islam itu visinya itu bukan negara yang kaya, bukan negara yang gemah ripah lojinawi, bukan. Islam itu visinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik. Mau miskin yang baik, mau kaya yang baik, di mana kebaikan itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah. Artinya rahmat dan ampunan Allah itu apa? Ketika kita menjalankan negara ini dengan sistem yang Allah kehendaki, meskipun ada salah-salahnya, Allah ampuni, gitu loh. Tidak seperti hari ini, sudah sistemnya nggak sesuai dengan kehendak Allah, kleru bisa. Lek cari uang Kediri jembu Mas, jembu itu QQ itu kosong ketemu kosong balak ya. Tidak ada untungnya itu. Iya. Double itu ruginya itu. Iya. Sampai ke sana ya kita ngobrolnya. Ya, tapi memang begitu ya Pak. Ya gitu. Sumber masalahnya. Jadi kita fokusnya ke sumber masalah ya. Ya, perspektifnya pada sumber masalah. Ya, kalau kita hanya fokus pada apa yang nampak, ya selamanya kita akan hanya disuguhkan basa-basi demokrasi saja. Gitu, ya mungkin yang untuk penutup dari saya ya, mungkin yang penggemar bola, pelatih dan pemain itu boleh kok merencanakan strategi di atas kertas. Nanti kamu nyerang dari sini itu semua di atas kertas. Iya. Yang kenyataan ya nanti ya di tengah lapangan ketika peluit kick off
yo ditendang, yo disatu, yo dijejek, yo dijung. Itu yang akan terjadi. Tidak sesuai dengan yang ada di atas kertas lagi. Di atas kertas itu tidak ada emosinya, di atas kertas itu tidak ada dinamikanya. Tapi kalau sudah di lapangan, ada dinamikanya, ada emosinya, ada benturannya. Itu yang terjadi. Nah sementara ini kita mengukur masyarakat ekonominya itu dari angka atas kertas. Nah yang baku pukul, baku hantam di tengah lapangan tidak pernah diekspos. Ini pemerintahan, bukan pemerintah yang bohong ya, tapi pemerintah yang nggak jujur. Seperti beda itu ya. Iya beda itu. Ya, tapi kita harus mengakui juga bahwa masyarakat saat ini juga sudah mulai berteriak. Iya, banyak yang sudah kritis ya. Kritis ya. Itu juga satu perkembangan bahwa mereka sadar bahwa kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan harus lebih banyak yang kritis, Mas. Ya, harus supaya kritis. echoing-nya lebih besar ya, sehingga pemerintah itu telinganya itu, oh iya, aku keliru gitu. Hari ini kan pemerintah, oh aku bener gitu. Ya, sebagai pengingat bahwa ada masalah gitu di negeri ini. Tapi juga tidak hanya cukup pada kita tahu ada masalah kemudian kita berteriak-teriak, tapi kita juga harus memikirkan solusi tuntasnya. Tidak hanya sekedar ganti rezim ya. Solusinya solusi yang fundamental, substansial, esensial, komprehensif, menyeluruh, bukan solusi yang parsial, temporal. Ya. Gitu. Ya. Baik. Itu jadi teman-teman para netizen dan nitijah, kita harus jeli. Kalau ini berulang terus masalah-masalah yang kita hadapi tiap hari itu berulang-ulang dan semakin terus buruk. Dan semakin buruk kan berarti tidak hanya masalah orangnya, tapi juga lebih daripada itu sistem yang ada inilah yang bermasalah dan perlu kita cari solusinya. Nah, seperti apa kita pantengin terus basa-basi demokrasi, karena kebutaan yang paling merusak adalah buta politik. Yuk kita melek politik bersama basa-basi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.